Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 35 dan 36. Nah, kita masuk pada bab 3 ya, yaitu berjudul What Should I Do That For? Nah, artinya adalah untuk apa saya harus melakukannya ya. Itu arti dari bab ini. Ya, untuk apa saya harus melakukannya. Nah, kita akan belajar untuk menyampaikan atau meminta orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, menyatakan tujuan dan niat untuk melakukan itu. Jadi apa niatnya? Nah, kita lanjut ke halaman 32 ya 36 ya. Nah, ya 36. Kamu akan mendengarkan Udin, Dayu, Lina, Beni, Edo, dan Siti sedang berbicara. Edo dan Siti telah terlambat ke sekolah beberapa kali akhir-akhir ini dengan alasan yang berbeda. Ya, Dayu, Beni, mungkin bukan Siti di sini ya, tapi Lina. Ya, Dayu, Beni, Lina, dan Udin menyampaikan pada mereka di sini tentu Edo dan Siti ya, apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan sehingga mereka tidak terlambat lagi. Dengarkan perbincangan mereka secara seksama. Dalam seksama ini artinya saat kamu perhatikan bagaimana guru mengucapkannya dan apa artinya. Ya. Nah, ini dia. Saya akan mendiktasi atau menyebutkan ya percakapan itu satu persatu. Ya, artinya guru menyebutkan bagaimana cara mengucapkannya dan bagaimana intonasinya. Ya, kamu ulangi kemudian tulis percakapan itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengerti makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kamu harus buka kamus. Pergunakan juga ya, karena ada tu di sini, pergunakan juga tanda baca secara benar. Nah, garis bawahi tindakan yang terjadi sekarang waktu mereka sedang berbicara. Ketika kamu menuliskan masing-masing kata, ucapkan kata-kata tersebut secara keras, jelas, dan benar. Keras, benar, dan jelas. Ya, terbalik ya. Nah, setelah saya lihat halaman 37-nya, ini kok berbeda. Dan saya cari informasi, maka saya dapatkan percakapannya seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, kita terjemahkan. Ini prinsipal ya. Ya. Prinsipal ini salah. Nah, itu dia. Kepala sekolah memanggil saya ke kantornya karena saya terlambat lagi hari ini. Nah, lanjut. Astaga. Lagi? Kenapa kamu sering terlambat ke sekolah? Ya. Saya ada tugas yang harus dilakukan sebelum pergi ke sekolah. Tentu saja, ya, kamu sudah besar sekarang dan kamu harus mengerjakan pekerjaan rumah. Apa yang kamu lakukan, yang harus kamu lakukan sebelum pergi ke sekolah? Banyak hal. Setelah saya membersihkan tempat tidur, saya harus pergi keluar kamar
maaf, saya harus langsung ya, strike aware ini langsung. Saya harus langsung keluar kamar untuk memompa air, untuk mengisi bak mandi dan tempat air ya. Jadi air untuk minum, untuk segala macam harus diisi juga. Maaf. Dan menyiram dan juga menyiram tanaman. Dalam musim panas ini saya harus menyiram halaman sebelum saya menyapunya, sehingga debu-debu tidak berterbangan ya. Tahu sendirilah, saya juga, ini ada tuh ya, saya juga harus menyapu halaman. Jadi halamannya sebelum disapu, siram dulu. Tentu saja kamu harus melakukan hal-hal tersebut. Tidak ibu kamu, tidak ayah. Bangun saja lebih cepat sehingga kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebelum jam 6. Mandi, makan pagi, dan pergi ke sekolah. Ya. Sebenarnya saya bangun jam 5, tetapi saya sering ketiduran lagi di sofa di depan televisi. Ya. Itu tidak baik, Edo. Ketika kamu bangun, lakukan pemanasan ya, olahraga sedikit sehingga kamu bisa merasa sehat dan kuat. Lakukan di luar rumah sehingga kamu bisa mengambil nafas udara pagi yang segar ya. Benar. Terima kasih teman-teman. Saya akan melakukan saran-saran kamu dan saya harap saya tidak akan terlambat lagi. Itu si Edo. Siti lagi. Saya telah terlambat ke sekolah 3 kali minggu. Maaf, ini ada tu lagi. Saya juga telah terlambat ke sekolah 3 kali bulan ini. Ya, karena saya sekarang jalan kaki ke sekolah. Ayah saya tidak membawa saya ke sekolah dengan motornya lagi. Jadi tidak lagi dengan motornya, bonceng dengan bapaknya ya. Kenapa? Nah, alasannya ini. Ibu saya berkata bahwa saya harus berjalan kaki ke sekolah sehingga saya tidak akan mudah kena sakit flu. Nah, masalahnya saya tidak bisa jalan cepat dan saya mudah lelah. Ya, easily ini mudah ya. Get ini memperoleh, tapi mungkin bisa kita terjemahkan ini saya mudah lelah. Siti, saya pikir kamu telah sedikit dimanjakan oleh bapak kamu. Jadilah dewasalah sedikit. Nah, itu ya. Be a big girl ini artinya dewasalah sedikit dan belajar lebih mandiri ya. Jangan dimanja terus. Kamu harus bergerak lebih banyak sehingga kamu menjadi lebih sehat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, Lina lagi. Saya pikir ibu kamu benar. Kamu mudah sekali sakit karena
saya pikir kamu bergerak terlalu sedikit. Ayolah, ya, come on ini artinya ayolah. Rumahmu kurang dari 1 kilometer dari sekolah. Pergi ke sekolah dengan jalan kaki agar menjadi sehat dan kuat. Jika kamu, Beni lagi ya, jika kamu tidak bisa jalan cepat, bangun saja lebih awal sehingga kamu bisa pergi ke sekolah lebih cepat juga. Saya selalu bangun sebelum jam 5 untuk sholat subuh, ya. Tetapi setelah itu saya harus membantu ibu saya mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Itu haruslah, Siti. Kamu tidak boleh membiarkan ibu kamu memasak masakan kamu sendirian, bukan? Nah, kerjakanlah lebih cepat dan kemudian bersiap ke sekolah sehingga kamu bisa pergi dari rumah sekitar jam 6 atau pergi jam 6.30 tetapi jalannya lebih cepat. Terima kasih teman-teman, saya akan coba. Saya akan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu dia terjemahannya. Untuk kali ini, silakan diskusikan dengan teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.